Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Nuwun dan teman-teman K1. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zidni Kamalia dengan NPM 2010102003, yang kedua Dwi Eka dengan NPM 2010102009, dan Dwi Intari dengan NPM 2010102065. Kami di sini akan mempresentasikan tentang biaya perilaku aktivitas dan biaya produk berdasarkan aktivitas. Dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah utama untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Ada 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konsisten dalam rentang dan relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah, atau biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Dan yang terakhir, biaya campuran. Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya agen penjual sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Kemudian mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama, batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel bergantung pada batasan waktu. Yang kedua, sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Dan yang terakhir, penggerak tingkat non-unit. Menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Selanjutnya, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Yang pertama, sumber daya fleksibel. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Jadi organisasi bebas membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan saja. Yang kedua, sumber daya terikat. Sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Kemudian yang ketiga, perilaku biaya bertahap. Menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu, dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Dan yang terakhir, implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Dapat diperbaiki pengendalian manajerial dan pengambilan keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atau penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama, asumsi linearitas, yaitu biaya variabel yang mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Yang kedua, metode tingkat rendah, yaitu suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tertinggi atau rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Metode yang ketiga yaitu metode scatterplot, yaitu suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah menggambarkan titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan dari metode ini yaitu memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Dan kelemahan dari metode ini yaitu tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Metode yang keempat yaitu metode kuadrat terkecil.
yaitu mengkuadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Regresi berganda yaitu jika dikuadratkan terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Karena perhitungan yang diperlukan untuk regresi berganda sangat rumit. Penilaian manajerial yaitu pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.